aku nikah sama Luna Maya. So Yes. I'm still in the moment where it's like wow. Tapi ya no, it just felt right. Dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya. Dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Yeah. And she's so pretty as well, you know, like cantik banget ya. Bimo Singgi adalah otak di balik berbagai dekorasi sederhana dan elegan di pernikahan Maxim dan Luna. Semua elemen dekorasi dirancang sederhana, menggunakan bahan alami yang bisa diurai kembali oleh alam. Bernuansa alam, anyaman demi anyaman yang tertata di acara pernikahan pasangan tersebut setidaknya mau menunjukkan kalau menikah tak selalu harus glamor untuk terlihat mewah. Menurut saya itu sederhana, simple, tapi itu impian sih. Impian, dan menurut saya yang terpenting adalah hijab kabul dari pernikahan itu. Menikah di Bali, tapi beberapa unsur acaranya menggunakan adat Jawa, bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan Luna memiliki darah Jawa dari sang ayah, sementara Maxim dari sang ibu. Menelusuri jejak pernikahan Maxim Luna yang fenomenal, terusus bagian dekorasi yang elegan, tim Insert Investigasi pun menuju kota Solo, salah satu tempat pengrajin anyaman berkarya. Di sini saya manfaatin beberapa jenis daun. Jadi kita pakai daun kelapa, kemudian daun lontar, sama yang terakhir ibung. Jadi kalau yang daun kelapa ini saya ngambilnya dari Pacitan. Tapi kalau yang dari daun lontar, saya ngambilnya dari Sumeneb, Madura. Terus yang terakhir daun ibungnya dari Sulawesi. Jadi saya manfaatin beberapa ini karena apa? Pengen ngenalin jenis palma di Indonesia. Di samping itu karena keawetannya juga bisa dibikin instalasi juga. Contohnya seperti ini. Kalau yang ini dari daun kelapa, yang tadinya ini warnanya hijau, setelah dikeringkan jadi bentuk instalasi sebagai backdrop. Jadi kita bisa bikin dengan berbagai ukuran. Jadi ukuran kecil untuk acara hantaran kayak gitu, kemudian yang besar untuk gapura dan backdrop. Ini juga dari daun lontar seperti ini. Ini saya cat warna emas, kemudian yang ini kebetulan udah kering. Ini dari daun kelapa yang warna kuning. Jadi ada beberapa sih kalau yang dipakai, kalau yang daun kelapa itu kuning, kemudian yang hijau muda sama hijau tua dan kering warna coklat. Oke, jadi yang kering pun masih bisa dibuat ya, buat Mas, kombinasi. Beda bahan, beda pula cara menganyam. Ada yang terbuat dari daun kelapa dan ada juga yang tersedia dari daun lontar. Sebagai seorang seniman, Sigit Paripurno punya berbagai jenis anyaman yang unik dan menarik. Nah ini kan kita kalau misalkan ngelihat ini tuh teringat sesuatu ya pemirsa, mirip-mirip sama yang dekorasinya Luna Maya waktu nikah kemarin sama Maxim di Bali itu. Sama nggak sih Mas? Secara teknik sama, tapi untuk merangkainya beda. Oke. Ya. Bedanya apa tuh? Bedanya itu dari segi merangkainya, tapi untuk teknik menganyamnya itu sama persis. Kalau yang ini, ingat yang acara pernikahan Luna Maya yang bagian backdrop? Nah iya. Nah, ini anyaman BLKTP, tapi saya buat ukurannya lebih kecil. Nah, kalau yang di anyaman Luna Maya itu kita sulam lagi pakai daun lontar. Jadi ada kombinasi warna putih di sini. Tapi kalau yang ini masih yang anyaman rata. Jadi kita manfaatin daun kelapa yang warna hijau. Kalau warna hijau itu lebih awet karena warnanya itu lebih gelap dibanding yang janur. Soalnya pada proses menganyam seperti ini biasanya ada gurisan-gurisan coklat. Nah, pas kalau yang kuning itu gurisannya kelihatan banget. Makanya di acara Luna Maya itu kan outdoor. Kemungkinan biar nggak kelihatan kusemnya kayak gitu. Tapi ini tuh satu pelepah si bagiannya aja atau mungkin ada daun-daun yang lain yang dianyam? Ya, satu pelepah. Satu pelepah. Ya, jadi kita manfaatin daun yang kiri dan kanan, kemudian kita bikin anyaman tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita pengen bentuknya lebar, ini jumlah anyamannya lebih banyak. Tapi kalau yang kecil, daunnya anyamannya sedikit kayak gitu. Jadi kita gabungin ke arah tengahnya. Untuk pengerjaannya, terutama bagi mereka yang sudah profesional seperti Sigit Paripurno, satu anyaman hanya butuh waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Ukuran dan bentuk menjadi tolok ukur berapa lama sebuah anyaman bisa diselesaikan.
Ini namanya sawung galing. Kalau ini bentuknya sawung, ini artinya ayam jago. Jadi ada dua. Dalam simbol orang Jawa itu ada sawung dan galing. Galing itu merak, kemudian sawung itu ayam jago. Nah, kalau untuk yang ayam jago di sini, ini nilai filosofinya itu keberanian kayak gitu. Jadi kalau orang nikah itu berarti cowoknya udah berani, tanggung jawab kayak gitu. Tapi kalau untuk yang satunya, yang galing, yang merak, itu simbol kecantikan. Ada di belakang sana. Ini dulu saya pakai untuk dekorasi acara pernikahan Mas Kaisang. Ya, jadi udah lama. Ini saya bikin dari daun lontar kering. Jadi lebih awet dan tahan lama. Ini salah satu kreasinya. Jadi ketupat yang saya kembangin itu nggak cuma bentuk-bentuk yang kotak, persegi, segitiga kayak itu, tapi bisa dikembangin jadi bentuk mainan juga, terus bentuk-bentuk hewan. Ada topi, kendi, mangkok, kursi, dan berbagai jenis anyaman lainnya yang dikreasi di tempat ini. Semuanya unik dan menarik untuk dilihat. Tapi yang bikin penasaran adalah tentang harganya. Tergantung pemesanan dan jenis yang dipilih, harga anyaman untuk sebuah acara besar bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kalau untuk harganya sendiri, kalau yang di Solo rata-rata kita mulai dari 300. Jadi 300 untuk kembar mayang ya. Jadi biasanya kalau untuk pernikahan itu ada paket. Jadi paket yang kembar mayang, kemudian ayam kayak gitu. Terus ada penjor juga sama mayang sari yang ada buahnya gitu. Jadi ada yang satuan, ada juga yang paket tergantung kebutuhan. Jadi kita mulai dari 300.000 sampai 2 juta. Tapi kalau untuk seni instalasi itu berbeda lagi, soalnya itu kan custom dari lihat detailnya, kemudian komponen dekorasinya mungkin puluhan atau ratusan mungkin ya. Dalam seni dekorasi itu kita kayak semacam Bandung Bondowoso, jadi acaranya besok kita bikin hari ini. Jadi misalkan komponennya itu banyak dan aksen-aksen banyak itu kita butuh banyak orang. Jadi dalam satu hari itu sebuah anyaman itu harus jadi. Jadi harus barengan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh hari seperti itu. Bener-bener pas acara harus fresh. Berangkat dari profesi pengrajin anyaman, kisah lain pun datang dari kota metropolitan. Di era non-modern, masih lakukan profesi patri panci yang dulu sering didatangi ibu-ibu. Sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.